semua, jumpa lagi dengan saya Imelda Unwirka di sini. Saya adalah merupakan mahasiswa PPG gelombang 2 dan saat ini saya akan membahas tentang materi-materi yang saya sudah pelajari di PPG Prajabatan 2022 dan 2023. Nah, kita bahas saja ya satu persatu. Kali ini saya akan membahas tentang materi filosofi pendidikan. Dimulai dari topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan topik 5. Nah, di materi ini ada 5 topik ya teman-teman. Jadi, kita akan melihat topik yang pertama. Topik yang pertama kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada merupakan tabel topik antara 1 sampai 5. Dan saya akan mengklik topik 1. Topik 1 itu akan membahas tentang apa ya? Kita lihat ya. Topik 1. Oke, topik 1 itu membahas tentang perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik ketiga, identitas manusia Indonesia. Dan topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Nah, dan yang topik terakhir, topik 5 adalah membahas tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Oke, kita lanjut saja ya. Kita bahas satu persatu topiknya. Nah, di samping ini merupakan tabel topik 1 membahas tentang merdeka. Dimulai dari M, mulai dari diri sendiri. Nah, kita akan membahas tentang siapa saya sebagai seorang guru. Setelah menonton 2 video dan memaknai panggilan diri menjadi seorang guru, kita diminta menuliskan sebuah tulisan reflektif kritis dengan jumlah minimum 300 kata dan maksimum 500 kata dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disediakan. Berikut adalah pertanyaan panduan tulisan reflektif yang harus kita jawab, itu siapa saya saat ini? Mengapa saya memilih menjadi guru? Bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Untuk menjawab soal nomor 1, saya guru yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk mencerdaskan setiap peserta didik dimanapun saya mengajar. Adalah suatu kebahagiaan tersendiri jika saat saya mengajar siswa atau peserta didik, mereka bisa mengerti apa yang saya ajarkan dan terlebih lagi siswa-siswi mempunyai prestasi yang bagus. Dalam mengajar saya membuat suasana menyenangkan dan tidak tegang di dalam kelas, agar para peserta didik bisa dengan tenang menerima setiap materi pelajaran yang diberikan. Tujuan utama saya dalam mengajar mempersiapkan peserta didik mempunyai karakter yang kuat dan kemauan belajar yang tinggi agar mampu belajar secara mandiri, berprestasi ke jenjang pendidikan mereka seterusnya. Setiap peserta didik memiliki pengalamannya masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, siapa saya saat ini? Nama saya Imelda Unwirka, lulusan Universitas Patimura Ambon tahun 2014. Saya berpengalaman mengajar di SMP dan SMA selama 4 tahun di sekolah swasta daerah Jakarta. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Dalam proses mengajar, saya berkomitmen untuk memperhatikan setiap individu siswa dan membantu setiap siswa, baik yang pintar atau yang lemah, untuk mengerti dan memahami setiap materi pelajaran yang diberikan. Pola mengajar serius tapi santai menjadi pola yang saya terapkan. Dengan membuat suasana kelas menyenangkan dan tetap berfokus pada materi yang sedang diajarkan, berdasarkan pengalaman saya di masa lalu, murid peserta didik akan cepat menyerap materi pelajaran yang diberikan dan mereka akan bersuka hati dalam proses belajar di dalam kelas. Eksplorasi konsep akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Akan membahas tentang argumen kritis gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Argumen sebelum kemerdekaan. Fakta sejarah, era pendidikan sebelum kemerdekaan hanya dinikmati oleh kaum yang berada dan yang mempunyai strata sosial yang tinggi, seperti anak kepala desa atau anak putra keturunan bangsawan yang disebut dengan priai.
Masa sebelum kemerdekaan, pemerintahan Belanda bertujuan mendidik agar mendapatkan sumber tenaga kerja yang murah untuk menjadi kaki tangan mereka dalam menjalankan proses bisnis yang dijalankan oleh VOC. Sedangkan dalam pandangan umum, perjuangan ini adalah suatu modal dasar untuk meraih kemerdekaan. Untuk penjelasan selanjutnya yang lebih lengkap, saya tampilkan Google Drive. Ketiga, ruang kolaborasi yang membahas tentang argumen kritis perjalanan pendidikan nasional. Di ruang kolaborasi topik 1 ini, kita akan membahas tentang apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Fokus pada tes dan evaluasi. Menurut saya, sistem evaluasi yang terlalu berorientasi pada tes standar seringkali menempatkan tekanan yang berlebihan pada siswa, sehingga untuk mencapai hasil yang tinggi, siswa itu akan selalu jenuh. Hal ini dapat mempersempit ruang gerak siswa dan menghambat eksplorasi serta pemahaman yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih.